Classroom of the Elite Second Year Fifth Volume Next Story. Video kali ini gue lebih memfokuskan pada hubungan Kei dengan Ayano Koji yang sudah terekspos apa yang terjadi pada teman-teman terdekatnya. Video ini nanti mungkin agak melankolis ya, jadi maaf saja untuk yang nggak suka, tapi ya pokoknya enjoy aja. Disclaimer, info yang aku sampaikan belum tentu akurat karena dari berbagai media dan info yang berceceran saja. Dan aku ubah dengan bahasaku sendiri. Video ini hanya untuk hiburan semata, silahkan menikmati, enjoy aja. Jangan lupa subscribe dan like ya. Event sebelumnya, masa lalu Cabashi Rasai. Event Might bersama Matsushita Chika dengan keeleganannya, Mei Yu Wang dengan kepolosannya, dan Sato Maya, gadis friendly dan percaya diri. Tidak lupa dengan senyuman Sae dikarenakan Ayano Koji jadi manajer Maid Cafe. Setelah Hibasara Sensei menjelasin Unanimous Vote Special Exam, makan siang pun tiba dan Yosuke itu ngumpulin orang-orang buat diskusi tentang ujian tersebut. Kushida mengusulkan Horikita biar bisa menjadi penanggung jawabnya pada ujian nanti. Dengan senyum mematikannya, kelas pun setuju dengan hal itu. Haruka ngumpulin para grup Ayano Koji buat mengajak makan siang. Namun ada seorang gadis yang mendatangi Kiyotaka. Dia melihat Kiyotaka tanpa ragu, tanpa rasa malu, bergerak senatural mungkin, memanggil dengan panggilan Kiyotaka, ngajak dia makan siang. Sekelas nggak ada yang memperhatikan hal itu, kecuali Koenji yang sekilas melihat mereka berdua, tapi setelah itu mengabaikannya. Haruka merasa terganggu dengan kedatangan Karuizawa yang tiba-tiba. Sama halnya dengan Sudo, Haruka itu nggak memperhatikan kalau Kiyotaka itu manggil Karuizawa dengan sebutan Kei. Kei pun ngajak ke kafe, Haruka nggak terima, tapi tiba-tiba dia sadar bahwa Kiyotaka tadi bilangnya Kei. Ini bedanya cewek sama cowok. Sudo itu kalau nggak dijelasin Kiyotaka nggak bakal paham, tapi ya kalau Haruka lebih peka lah ya. Kiyotaka pun meminta maaf pada Haruka, bagaimanapun juga pacarnya yang manja ini harus diutamakan. Atau Ayano Koji itu baru pengen menjauhi grup Ayano Koji. Haruka dan Airi benar-benar terkejut, tapi wajah mereka itu berbeda. Kemungkinan Haruka itu cuma terkejut aja, tapi Airi itu shock berat. Terlebih lagi, Kei itu mendekati Kiyotaka dan merangkul lengannya. Aku yakin di sini Kei itu kayak menahan malu gitu. Bagaimanapun juga itu harapannya itu terkabul, bisa memperlihatkan bahwa Kiyotaka itu adalah pacarnya. Dia itu kan udah ngedate rahasia berkali-kali gitu. Tapi gak bisa mengukur juga rasa senangnya Kei itu seberapa gitu. Dan melihat kepolosannya Kei ini, aku yakin ya pada terkejut semua. Melihat mereka berdua, kelas itu gak bisa merespon. Tidak ada yang memperkirakan hal itu. Ya kecuali Maya sama Matsushita. Badai seperti datang dalam kehidupan Ayano Koji yang dia itu selalu ingin menjadi orang yang tidak menonjol. Dibanding dengan pasangan Ike dan Shinohara, pada musim panas kemarin tidak begitu mengalami kejutan yang luar biasa pada kelas. Tidak di luar ekspektasi mereka. Kecuali para cowok yang pada iri, tapi ya lama-kelamaan karena seringnya Ike dan Shinohara bareng juga akhirnya menjadi hal biasa. Kiyotaka yakin pasti hal itu juga terjadi pada hubungannya dengan Kei. Akan tapi di sini dia yakin akan memakan waktu lebih lama lagi daripada dua pasangan tadi. Kiyotaka yakin di kelas tidak ada yang memprediksikan bahwa mereka itu bakalan berpacaran. Ada seorang gadis yang mendekati dia tapi dia tidak melihat wajah Kiyotaka. Dia meminta waktu Kiyotaka. Kiyotaka melihat Kei. Kan tapi Kei itu sibuk dengan para gadis yang menanyakan tentang hubungan mereka. Suasananya sendiri agak berat untuk menolak Haruka. Apakah kamu yakin? Ayano Koji mengatakannya sambil melihat Airi yang sedang bersiap untuk pulang. Tetapi di sini Haruka tidak ada yang bisa dikatakan kepada Airi sekarang. Airi membutuhkan waktu sendiri. Di sini Haruka tidak memaksanya. Kalau Kiyotaka tidak ingin pulang bersamanya, ya mau bagaimana lagi? Melihat ekspresi Haruka, Kiyotaka sulit untuk menolaknya. Hubungan Kiyotaka dengan grup Ayano Koji lama-kelamaan semakin jauh. Kesempatan mereka bersama pun juga sangat berkurang. Ketika dia berjalan, Haruka tidak mengatakan apapun. Ayano Koji sekilas melihat Haruka, marah, sedih, dan berbagai ekspresi yang lain tergambarkan dalam wajahnya. Setelah mereka keluar dari sekolah, Haruka pun melihat Kiyotaka. Ia memastikan kembali apakah dia benar-benar berpacaran dengan Karuizawa. Ia sama sekali tidak percaya hal itu. Kiyotaka nggak membantahnya. Haruka memang shock, tapi di sini dia berkata kalau nggak peduli Kiyotaka itu berpacaran dengan siapa. Hanya saja dia tidak mengekspektasikan bahwa dia akan berpasangan dengan Karuizawa. Dari semua gadis di kelasnya, benar-benar tak terpikirkan. Kiyotaka menyadari hal itu. Reputasi Kei di kelas memang tidaklah bagus. Dia dikenal sebagai gadis yang egois. Dia berpacaran dengan Yosuke untuk kepopulerannya aja, dan dia mudah sekali memutuskannya. Mudah berpacaran, mudah putus. Haruka sekarang paham perkataan Kiyotaka pada volume 4.5 kemarin saat di kolam renang. Haruka memang sedikit shock, tetapi di sini Airi lebih shock daripada dia. Ia telah menahannya selama di kelas untuk tidak menangis.
Tapi ketika makan siang dia melepaskan semuanya itu. Ayano Koji meminta maaf karena dia tidak bisa mengatakan sesegera mungkin hubungan mereka. Haruka itu benar-benar pusing sekarang. Dia tidak bisa mengimajinasikan Kiyotaka berpasangan dengan seseorang selain Airi, apalagi dengan Karuizawa. Kita tahu ya, ada chemistry antara Airi dan Kiyotaka. Biarpun bagi para pembaca kemungkinan itu hanya satu sisi aja ya. Tapi bagi Haruka yang tidak pernah melihat Ayano Koji ngobrol dengan gadis yang lain, mereka berdua itu terlihat spesial. Haruka hanya bisa menggelengkan kepalanya karena semua prediksinya itu salah. Dia sudah berbicara kepada Kensei dan Miyake, mereka juga tidak memperkirakannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal mereka itu tidak pernah ada koneksi sama sekali. Ngobrol aja nggak pernah. Setting yang diceritakan Ayano Koji adalah dia itu sama grup ketika ada ujian zodiak dan mereka mulai berbicara di sana. Dan ketika Yosuke dan Kei telah berpisah, hubungan mereka dimulai. Haruka masih nggak yakin. Kiyotaka menghubungi Kei hanya lewat ponsel aja. Mengetahui bahwa hubungan Kei dan Kiyotaka udah lama, dia pun menanyakan siapa yang mengaku pertama kali. Di sini Kiyotaka memandang Haruka itu seperti penjaganya Airi dan juru bicaranya. Dia ingin tahu lebih tentang hal itu. Dia hanya jawab, itu aku. Perkiraan Haruka yang mengatakan pertama itu adalah Karuizawa. Di luar ekspektasi Haruka lagi, dia pun sudah kewalahan akan semua informasi yang ada di kepalanya saat ini. Haruka menampar dahinya sendiri. Berbagai informasi yang tidak pernah dia perkirakan muncul satu demi satu yang membuatnya dia itu kayak pusing gitu. Dia pun minta waktu dan mampir ke market sebentar. Ayano Koji nunggu di luar dan SMS dari Kei pun datang dan mereka pun janjian. Beberapa menit kemudian, Haruka datang dengan kroket di tangannya. Saat makan siang, Airi dan Haruka ngobrol banyak hal yang membuat mereka nggak sempat makan. Kiyotaka memotong pembicaraannya dan dia pun membahas bahwa dia membutuhkan bantuan Haruka. Jika memungkinkan, Airi juga membantunya. Kiyotaka menjelaskan tentang Mad Cafe dan bagaimana dia itu sudah menjadi penanggung jawabnya. Di sini sedikit terkejut Haruka. Bagaimana bisa Hori kita itu menyetujui Mad Cafe? Kiyotaka meminta Haruka dan Airi untuk menjadi pelayan Mad Cafe. Haruka tidak terlihat terkejut, tetapi ekspresinya itu nggak bisa digambarkan. Dia kelihatannya menerima, tapi ada yang mengganjal. Jika Kiyotaka mengatakan hal itu sebelum kejadian Karuizawa ini, Haruka pasti akan langsung menyetujuinya tanpa ragu. Dia memang nggak suka berpakaian seperti cosplayer di depan banyak orang, tetapi dia tidak berpikir dia dapat berkata tidak terhadap teman-teman yang sudah berjuang itu. Akan tetapi, sekarang ini adalah waktu yang sangat tidak tepat. Memang, hari dimana teman terbaiknya itu sedang broken heart itu adalah timing yang gak tepat. Haruka sekali lagi mengatakan kepada Kiyotaka dia tidak mempermasalahkan bahwa Kiyotaka itu mau berpacaran dengan siapa, itu adalah kebebasannya. Airi itu bebas menyukai Kiyotaka dan Kiyotaka bebas jika menolak Airi. Tetapi dia itu nggak mengerti kenapa dia tidak mengatakan kepadanya. Di sini Kiyotaka melihat Haruka itu menerimanya secara akal, tapi hatinya itu belum menerima. Haruka tidak bisa menjanjikan hal itu. Tapi ketika suasananya sudah tenang, dia akan menyampaikan hal itu kepada Airi. Mau nggak mau, Airi itu harus menerima kenyataan. Haruka nggak tahu apa yang dirasakan Kiyotaka, tetapi jika itu hubungannya dengan Karuizawa, kemungkinan Airi itu nggak bakal menyerah. Bisa saja itu adalah cinta sepihak dari Kiyotaka aja, dan kemungkinan Karuizawa akan membuangnya seperti Hirata. Kiyotaka menyetujuinya aja. Menurut Haruka, Airi itu akan memperoleh kesempatan yang lain. Bisa saja perasaan Kiyotaka itu akan berubah. Kiyotaka tahu kenapa Haruka mengatakan itu. Apabila Airi berkostum maid dan dijajarkan dengan mereka bertiga, secara fisik, Airi akan melebihi mereka. Para tamu, staf sekolah, dan para laki-laki di sekolahnya pasti terkejut dengan perubahan Airi. Jika itu terjadi, maka rumor pun akan cepat beredar dan tamu pun akan bertambah ketika festival budaya nanti. Di sini, Kiyotaka itu memikirkan profitnya Airi bagi festival budaya. Dia kayaknya udah menyatu menjadi manajer Mad Cafe nih. Haruka yakin bahwa Airi pasti akan berubah setelah insiden ini. Ketika seseorang yang dia cintai telah mempunyai pacar, biasanya kan dia akan mencari cinta yang lain. Haruka menilai Kiyotaka itu memandang rendah perasaan Airi. Haruka sudah tahu betapa besar cintanya Airi kepadanya. Dia nggak akan mudah berubah pikiran. Haruka tahu bahwa Kiyotaka itu berpacaran dengan Karuizawa, tetapi dia itu tidak ingin Kiyotaka itu berpisah dengan grup Ayano Koji. Kiyotaka paham karena grupnya itu udah menjadi bagian dari hidupnya di sekolah. Mendengar hal itu, Haruka merasa nyaman dan dia pun pergi. Haruka nggak mengatakan apapun, tapi di sini Kiyotaka yakin bahwa dia akan mengunjungi Airi. Oke, jangan lupa Hidup Mati channel ini ada di tangan kalian. Please like and subscribe. Goodbye. Salam and Yuma. Enjoy your imagination.